sensor dan kontrol jaringan. Sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi dan mengukur fenomena fisik atau keadaan lingkungan. Sensor mengubah sinyal fisik menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh manusia atau sistem. Secara umum, industri dapat dibagi menjadi dua kategori: proses dan sektor manufaktur. Industri proses berurusan dengan proses yang melibatkan aliran materi yang sangat besar, baik secara kontinu ataupun terputus-putus, dan seringkali memiliki persyaratan keselamatan yang ketat. Misalnya, pembangkit listrik, tanur semen, produksi petrokimia, sedangkan industri manufaktur berkaitan dengan produksi diskrit mencapai throughput maksimum. Barang yang diproduksi biasanya aspek sangat penting dalam sektor industri tersebut. Berdasarkan fungsi khusus, jaringan industri terdiri dari tiga komponen kontrol utama yang meliputi programmable logic controller (PLC), supervisor control and data acquisition, dan distribute control system. PLC tidak lain adalah komputer digital yang dapat bekerja di lingkungan industri yang berbahaya. Sistem berbasis prosesor tersebut mengambil input dari perangkat pembangkit data seperti sensor dan pengomunikasiannya dengan seluruh unit produksi, dan kemudian menampilkan output HMI, yaitu Human Machine Interface. PLC dapat mengontrol seluruh proses manufaktur sambil memastikan kualitas layanan QoS yang diperlukan dan fungsi kontrol presisi yang hebat. Sistem SCADA terutama digunakan untuk menerapkan sistem pemantauan dan kontrol suatu peralatan atau pabrik di beberapa industri seperti pembangkit listrik, penyulingan minyak dan gas, pengendalian air dan limbah, telekomunikasi, dan lain-lain. Ketiga elemen ini berhubungan dengan instrumen lapangan, yaitu sensor aktuator, perangkat lapangan pintar, visi kontrol pengawasan, pengontrol I/O, terdistribusi, dan HMI, Human Machine Interface. Perangkat ini terhubung dan dikomunikasikan oleh jaringan komunikasi yang kuat dan efektif yang disebut sebagai jaringan industri. Dalam jaringan ini, data atau sinyal kontrol ditransmisikan baik melalui media kabel atau nirkabel. Kabel yang digunakan untuk transmisi data kabel termasuk twisted wire, kabel koaksial atau serat optik. Sementara itu, gelombang radio digunakan untuk mengirimkan data dalam jaringan nirkabel industri. Nah, selain itu, jaringan ini bertindak sebagai bus kontrol untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan antara berbagai unit pengontrolan. Beberapa field bus juga digunakan pada level ini sebagai bus kontrol seperti Profibus dan ControlNet. Dalam jaringan seperti itu, protokol Concurrent Time Domain Multiple Access atau CDMA digunakan berdasarkan algoritma timescale yang mengatur peluang setiap node
untuk mentransmisikan dalam interval jaringan. Penyesuaian jumlah waktu untuk interval jaringan memberikan waktu dan konsisten dan dapat diprediksi untuk transmisi data. Tingkat informasi adalah tingkat atas dasar dari sistem industri yang mengumpulkan informasi dari tingkat yang lebih rendah, yaitu tingkat kontrol. Ini berkaitan dengan volume data yang besar yang tidak digunakan secara konstan atau waktu kritis. Jaringan skala besar ada di level ini. Jadi, WAN Internet biasanya digunakan sebagai jaringan tingkat informasi untuk perencanaan pabrik dan pertukaran informasi manajemen. Terkadang jaringan ini dapat terhubung ke jaringan industri lain melalui gateway. Materi selanjutnya yaitu persyaratan jaringan dan kontrol industri. Jaringan kontrol industri beroperasi di sepanjang dua paradigma yang berbeda, dipicu oleh waktu dan dipicu oleh peristiwa. Dalam aplikasi dipicu waktu, sistem bekerja secara berkala. Mereka pertama-tama menunggu awal periode atau beberapa offset dari awal, mengambil sampel input mereka, dan menghitung beberapa algoritma sesuai dengan input dan beberapa data set point yang diterima dari komputer yang lebih tinggi dalam hierarki. Selanjutnya, mereka kemudian membuat hasilnya tersedia di output. Input dan output secara sesuai dengan sensor dan aktuator pada level terendah dalam hierarki. Pada tingkat yang lebih tinggi masuk sesuai dengan status dan laporan penyelesaian dari tingkat yang lebih rendah berikutnya. Output adalah set point atau perintah ke tingkat yang lebih rendah. Aplikasi akuisisi dan distribusi adalah kasus khusus. Aplikasi akuisisi tidak memiliki output untuk proses, tetapi penyimpanan hasil output secara internal. Aplikasi distribusi tidak memiliki input yang menghitung algoritma dari informasi yang disimpan. Periodisitas tidak wajib tetapi sering diasumsikan karena menyederhanakan algoritma. Misalnya, sebagian besar teori kontrol digital mengasumsikan prioritas. Selain itu, ia mengasumsikan jitter terbatas pada periode dan latensi terbatas dari input instan ke output instan. Aplikasi akuisisi dan distribusi memiliki persyaratan yang sama dalam hal periodisitas dan jitter. Nah, untuk sementara itu, pada aplikasi yang dipicu peristiwa, sistem diaktifkan pada saat terjadinya peristiwa. Suatu peristiwa mungkin kedatangan pesan dengan perintah baru atau status penyelesaian, atau perubahan input yang terdeteksi oleh beberapa sirkuit. Ketika suatu peristiwa diterima, aplikasi menghitung beberapa algoritma untuk menentukan jawaban yang sesuai. Jawabannya kemudian dikirim sebagai acara ke aplikasi lain secara lokal atau jarak jauh. Waktu yang berlalu antara pembangkitan peristiwa input dan penerimaan jawaban yang sesuai harus dibatasi. Nilainya adalah bagian dari persyaratan pada aplikasi dan juga sistem komunikasi jika peristiwa harus diangkat melalui beberapa jaringan. Selanjutnya, materi tentang teknologi komunikasi untuk jaringan kontrol industri. Untuk melaksanakan tugas-tugas jaringan yang diberikan, penting bagi perangkat untuk berkomunikasi. Teknologi komunikasi kabel
tradisional telah memainkan peran penting dalam pemantauan industri dan jaringan kontrol. Dengan demikian, komunikasi ini dilakukan melalui sistem kabel point-to-point. Sistem seperti itu, bagaimanapun, melibatkan sejumlah besar kabel yang pada gilirannya memperkenalkan sejumlah besar titik kegagalan fisik seperti konektor dan rangkaian kabel, sehingga menghasilkan sistem yang sangat tidak dapat diandalkan. Kelemahan ini mengakibatkan penggantian sistem point-to-point menggunakan teknologi komunikasi industri canggih. Bagian ini bertujuan untuk menyoroti teknologi utama yang digunakan dalam jaringan kontrol industri. Field buses. Secara tradisional, sistem kontrol di pabrik bersifat analog. Mereka menggunakan koneksi langsung dari pengontrol ke aktuator atau transducer ke pengontrol dan didasarkan pada sinyal kontrol 4 hingga 20 mA. Ketika sistem menjadi lebih kompleks dan teknologi jaringan berkembang, akhirnya terjadi perubahan dari sistem analog ke sistem digital. Field bus diperkembangkan untuk menyatukan semua komponen digital ini. Selama beberapa dekade terakhir, industri telah mengembangkan segudang protokol field bus, misalnya Foundation Field Bus H1, ControlNet, Profibus, CHAN, dan lain-lain. Dibandingkan dengan sistem point-to-point tradisional, field bus memungkinkan keandalan dan visibilitas yang lebih tinggi dan juga memungkinkan kemampuan seperti kontrol terdistribusi, diagnostik, keselamatan, dan interoperabilitas perangkat. Field bus adalah jaringan protokol digital yang dirancang untuk menggantikan sistem analog. Mereka pada dasarnya adalah LAN, industri yang menghubungkan semua komputer, mengontrol, sensor, aktuator, dan perangkat lain sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Sebuah kabel jaringan tunggal menggantikan lusinan atau bahkan ratusan kabel analog yang dibidu dalam sistem yang lebih tua. Protokol memungkinkan operator memantau, mengontrol, memecahkan masalah, mendiagnosis, dan mengelola semua perangkat dengan mudah dari lokasi pusat. Sementara field bus ini mengurangi pengkabelan dan meningkatkan keandalan dan fleksibilitas sistem. Masalah lain telah dibuat. Beberapa sistem berpemilik dengan ketidakcocokan dan kurangnya interoperabilitas antara berbagai komponen perangkat yang dibuat untuk bekerja dengan sesuai field bus, dan protokol tidak dapat bekerja dengan yang lain. Selanjutnya, Internet Industry. Selama bertahun-tahun, Controller Area Network atau CHAN dan CHANopen, protokol lapisan yang lebih tinggi berdasarkan CHAN, telah dibuktikan menjadi solusi terbaik untuk jaringan tertanam industri berbiaya rendah. Namun, kekurangan yang paling jelas dari teknologi ini termaksud baud rate yang terbatas dan panjang jaringan yang terbatas. Teknologi industrial internet saat ini merupakan tantangan paling berat bagi CHANopen sebagai teknologi jaringan industri berbiaya rendah pilihan untuk bisnis dan perusahaan selama beberapa dekade. Sejauh ini adalah teknologi jaringan yang paling sukses dan paling banyak digunakan di dunia. Ini terjangkau dan dapat
dan dapat diandalkan dan didukung oleh serangkaian standar IEEE 802.3 yang kuat yang membuatnya tetap terkini. Selama 10 tahun terakhir, internet telah menemukan jalannya ke dalam pengaturan industri untuk I/O dan jaringan. Hal ini secara bertahap menggantikan beberapa fieldbus dari jaringan kepemilikan atau bekerja dengan mereka. Beberapa manfaat pindah ke internet adalah: yang pertama, lebih sedikit jaringan yang lebih kecil. Sebagian besar fieldbus dapat menghubungkan hingga 20-40 perangkat. Namun di luar itu, jaringan fieldbus terpisah diperlukan untuk lebih banyak perangkat dan untuk menghubungkan dua jaringan. Jika kemungkinan dengan internet, Anda dapat menghubungkan hingga 1000 perangkat di jaringan yang sama. Pengaturan ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas jaringan. Yang kedua, lebih rendah. Dengan banyak vendor internet, harga peralatan kompetitif dan biaya keseluruhan untuk membangun jaringan biasanya lebih rendah daripada membangun jaringan fieldbus. Yang ketiga, kecepatan lebih tinggi. Internet memiliki kemampuan kecepatan yang lebih tinggi daripada kebanyakan fieldbus. Meskipun kecepatan itu tidak selalu diperlukan, itu adalah keuntungan dan jaringan bertambah besar, dan karena perangkat yang lebih cepat terhubung, walaupun 10/100 Mbit, internet adalah yang paling umum. Beberapa fasilitas industri telah ditingkatkan ke 1 GB internet. Koneksi ke pabrik atau jaringan TI pabrik. Jaringan industri secara tradisional dipisahkan dari jaringan bisnis. Tetapi perusahaan menemukan bahwa keuntungan terjadi ketika dua jaringan dapat saling terhubung. Data dapat dikumpulkan dan digunakan untuk mengoptimalkan proses manufaktur atau membuat perbaikan dan keputusan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, koneksi internet. Koneksi ke internet. Ini mungkin tidak diinginkan, tetapi jika iya, internet menyediakan cara yang sangat nyaman untuk mengirim dan menerima data melalui koneksi internet. Ada dua kelemahan utama menggunakan internet dalam pengaturan industri. Pertama, perangkat keras tidak dirancang untuk melakukan yang menuntut di pabrik, dan pabrik proses suhu yang berlebihan, bahaya lingkungan, bahan kimia, debu, tekanan mekanis, dan kelembapan membuat peralatan tradisional kurang dapat diandalkan. Namun selama bertahun-tahun, pabrik telah mengemas ulang peralatan internet untuk bertahan dalam kondisi seperti itu dengan menambahkan rumah kelas industri dan elektronik yang lebih tangguh. Internet industri. Bahaya lainnya adalah kebisingan yang berlebihan yang disebabkan oleh motor, kelar daya, dan sumber lainnya. Pengkabelan diferensial internet pada dasarnya tahap terhadap kebisingan. Itu dapat dibuat bebas noise dengan kabel perlindungan. Sebagian besar kabel industri hanya standar, tetapi kabel CAT5 atau CAT6 kelas lebih tinggi biasanya sudah cukup. Di sisi lain, konektor RJ45 merupakan sumber masalah terutama di lingkungan yang kotor dan dengan kelembapan tinggi. Konektor RJ45 khusus telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Konektor ini menambahkan penutup
yang tertutup kotoran dan lembab ke konektor RJ45 yang ditingkatkan. Konektor ini memenuhi standar lingkungan IP67 yang kaku untuk lingkungan berbahaya. Kerugian kedua adalah sifat non-deterministik yang melekat pada internet. Banyak jaringan industri bergantung pada kondisi waktu yang terjadi dalam rangka waktu tertentu. Banyak yang membutuhkan koneksi real time atau sesuatu yang dekat dengannya. Determinisme berarti bahwa perangkat atau sistem dapat merespons dalam interval waktu minimum. Itu dapat merespons dalam waktu yang lebih singkat tetapi tidak lebih dari waktu yang ditentukan. Jika perangkat deterministik hingga 10 ms, maka yang kurang tidak ada apa-apa. Respons biasanya tidak harus berulang, tetapi itu tergantung pada aplikasinya. Determinisme internet sangat bervariasi. Ini adalah fungsi dari metode akses carrier sense multiplex access dengan metode access collision detection CSMA CD, panjang kabel, jumlah node, dan kombinasi hub, repeater, brick, switch, dan router yang digunakan dalam sistem. Untuk meningkatkan respons deterministik, perancang sistem internet industri harus menjaga kabel tetap pendek dan meminimalkan jumlah node, hub, dan jembatan. Saklar dapat ditambahkan ke jaringan yang lebih besar untuk mengisolasi segmen yang berbeda, dan itu mengurangi jumlah tabrakan dan interaksi. Determinisme juga dapat diimplementasikan atau ditingkatkan dalam beberapa kasus dengan menggunakan IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP). PTP memungkinkan sistem dengan jam untuk mencapai sinkronisasi di antara semua perangkat yang terhubung, memungkinkan transfer informasi waktu tepat dalam jaringan. Pencapan waktu dan kinerja mendekati waktu nyata dapat terjadi di beberapa aplikasi. Nah, fitur lain dari penerimaan penemuan internet adalah Power over Internet (PoE). Didefinisikan oleh standar IEEE 802.3AF dan 802.3A. Ini memungkinkan transmisi daya DC melalui kabel internet ke perangkat jarak jauh. Ini adalah manfaat utama di banyak pengaturan industri dan menghilangkan kebutuhan untuk memasang sumber daya di dekat beberapa sensor jarak jauh atau perangkat lain. Standar ini menetapkan tingkat daya hingga 15,4 atau 25,5 W, tetapi versi daya yang lebih tinggi hingga 51 W tersedia. Nah, akhirnya beberapa versi internet yang disempurnakan atau dimodifikasi telah dikembangkan untuk mengatasi masalah waktu internet secara internet standar atau sekadar membuatnya lebih kompatibel dengan peralatan dan sistem yang ada. Ini termasuk EtherChat, Ethernet IP, Profinet, Foundation, Fieldbus, HSE atau Internet berkecepatan tinggi, dan Modbus, TCP. Beberapa menggunakan protokol khusus, sementara yang lain menggunakan TCP/IP.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan presentasi dari saya. See you.